Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, para pecinta sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para saudaraku yang sedang berpuasa pada saat ini, yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada kesempatan ini pertemuan kita lewat yaitu pengajian di channel YouTube WAP channel Ustadz Abdul Ghani channel, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Riyadhus Shalihin Shahifah 419 dengan tema yaitu puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala fi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi shaumi ramadhana wa bayanu fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang kewajiban melaksanakan puasa Ramadan dan menjelaskan keutamaan puasa dan hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Surat Al-Baqarah ayat 183 185. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua puasa seperti diwajibkan atas kamu atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai beberapa penjelas, yaitu berupa hidayah dan pembeda kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa di antara kamu semua yang menyaksikan menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Dan juga orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka puasanya pada hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan pada tahun ini, tahun 2022, pada tahun ini melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sekeluarga, ayah, ibu, beserta anak, beserta cucu, semua keluarga, kakek atau nenek yang ada di rumah, segenap keluarga semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan itu adalah salah satu sarana kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Bersyukurlah kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Maka laksanakanlah puasa dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tenang, dengan senang, dengan hati yang senang, hati yang ridho, hati yang senang. Bahwasanya ini adalah bagian kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hati kita harus disadari dengan hati ikhlas, hati senang dan hati ridho, sehingga kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusuk-khusuknya. Amin Allahumma amin.
Puasa Ramadan salah satu rukun Islam, salah satu tegaknya Islam. Di antaranya tegaknya Islam selain puasa Ramadan adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk sholat adalah bagian daripada tiang agama. Maka siapa yang melaksanakan sholat fardu maka sama dengan menegakkan agama. Sebaliknya orang yang meninggalkan sholat fardu maka ia termasuk sama dengan merobohkan agama. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mari kita laksanakan dengan dasar ikhlas, dengan didasari dengan iman, dengan didasari dengan ikhlas. Berpuasa dapat menahan hawa nafsu. Kita jauhkan sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Maka di sini para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa kita mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang hadir, puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang baik, puasa yang bagus, puasa yang thayyib, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk menjadikan kualitas ibadah puasa kita semakin lebih baik, semakin lebih sempurna, semakin lebih yang terbaik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, puasa zahir dan puasa batin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu ila siyama fa innahu li wa anna azbihi wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rikhil miski lisaimi farhatani yafrahuhuma ida aftara fariha bi fitrihi wa ida laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, setiap amal Bani Adam atau anak keturunan Adam adalah kembalinya atau miliknya kepada Bani Adam, anak keturunan Adam, kecuali puasa. Puasa ini adalah sesungguhnya puasa adalah milikku atau hakku atau milikku, dan saya sepenuhnya Allah akan membalas dengan puasa seseorang. Puasa adalah tameng. Maka barang siapa salah satu kamu semua berpuasa pada suatu hari, maka janganlah kamu berkata jelek atau berkata jorok. Dan janganlah kamu berbohong apabila kamu semua itu adalah dimarahi atau dipisai oleh seseorang atau diperangi oleh seseorang, maka hendaklah kamu berkata, saya adalah orang yang berpuasa. Demi zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau tidak sedapnya atau bacinnya mulut orang yang berpuasa itu derajatnya itu adalah lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak misik. Orang yang berpuasa mempunyai dua kesenangan yang ia senang, keduanya diraih oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sangat senang apabila ia berbuka puasa. Kesenangan yang ada di dunia adalah ketika ia buka puasa, dan kesenangan yang ada di akhirat yaitu bertemu orang yang berpuasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia termasuk orang yang berpuasa, maka pada
besok pada hari kiamat ia termasuk orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sesungguhnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala pada kitab Khasyah Riyadhus Shalihin, yaitu khalisun minar riya'i wasum'ati, puasa yang murni dari sifat riya dan sifat sombong. Hindarkanlah beberapa perilaku yang menggugurkan pahalanya puasa, yaitu kita harus jauhkan dari sifat riya, yaitu pamer riya, ingin puasanya diperlihatkan atau dipamerkan kepada orang lain. Kemudian juga yaitu sombong atau sum'ah atau ujub atau sombong. Ini harus kita hindari karena kita dalam keadaan puasa. Maka puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang dijauhkan dari sifat riya dan sifat sombong. Kemudian yataqarrabus shaimu bihi ilallahi taala. Lah ini yang paling penting. Dengan berpuasa kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menahan hawa nafsu, hati kita bisa menjadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi hati yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaduk kepada saudara-saudaranya lain. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak ujub, tidak merasa lebih, tidak merasa dirinya adalah segala-galanya, tidak merasa dirinya adalah orang yang melebihi atau orang yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Dalam hati kita tanamkan sikap tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap rendah diri di hadapan manusia. Yataqarrabus shaimu ilallah ta'ala bi, dengan lantaran puasa Ramadan kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat kepada Allah, lisan kita zikir kepada Allah, kemudian hati kita juga hati yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membaca Al-Qur'an, untuk bisa membaca literatur Arab, untuk bisa yaitu mendekatkan diri sarana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita gunakan untuk yang baik, untuk memasak, persiapan untuk sahur, persiapan untuk berbuka. Tangan kita gunakan untuk sedekah, memperbanyak sedekah di saat puasa Ramadan. Tangan kita gunakan untuk membelas kasih kepada anak yatim, fakir miskin. Kita yang mampu, marilah kita ulurkan tangan kita untuk bisa sebagian daripada harta kita untuk bisa kita berikan kepada orang yang fakir, orang yang dalam kekurangan, orang yang dalam kesusahan. Amin Allahumma amin. Kaki kita gunakan untuk yaitu sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat taraweh. Kaki kita gunakan untuk mendatangi majelis-majelis taklim di masjid, di musola, di surau, di madrasah, di pesantren, dan di berbagai tempat. Tangan kaki kita gunakan untuk kebaikan. Kemudian telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Telinga kita gunakan untuk mendengar para penceramah, para pendakwah yang mengaji di masjid, di surau. Kita gunakan mendengar di berbagai pengajian lewat online. Telinga kita gunakan untuk meningkatkan ibadah, sarana meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mata kita gunakan untuk bangun sahur, untuk bisa memasak, untuk bisa menyiapkan sahur. Mata kita gunakan untuk bisa membaca Al-Qur'an. Mata kita gunakan untuk memejamkan, melototkan mata kita di saat sujud, di saat kita melaksanakan sholat fardu, di saat kita melaksanakan sholat taraweh. Mata kita gunakan untuk bisa melihat di mahalus sujud, di tempat sujud. Amin Allahumma amin. Segala sesuatu yang ada di raga kita, di badan kita, mulai yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita gunakan sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri, yataqarrabu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. La yatakallamu ya bifahshin wala yatahaddasu fi syahwatin wala yubashiru syahwatahu. Puasa yang tidak berbicara dengan bicara yang jelek, bicara yang jorok, bicara yang tidak layak.
dan puasa seseorang yang tidak berbicara dengan dasar syahwat atau dengan dasar dorongan nafsu, dan juga tidak, yaitu seseorang yang berpuasa tidak terdorong dengan syahwatnya. Dan jadi lisan kita ini harus terdorong lisan untuk bisa berzikir, membaca Al-Quran. Kemudian syahwat kita, nafsu kita harus kita kendalikan, karena hakikat puasa adalah menahan nafsu. Di saat kita mau marah, maka marah kita harus kita kendalikan. Di saat kita mau mencaci maki kepada orang lain, maka harus kita kendalikan. Di saat lisan kita berkata bohong, maka harus kita kendalikan. Di saat kita ghibah atau mencela orang lain, atau yaitu berbicara jelek tentang orang lain, maka harus kita kendalikan. Itulah hakikat puasa. Hakikat puasa adalah puasa zahir, puasa batin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. La yuksirul lagawa wa yakhfadu sautahu. Tidak memperbanyak ucapan yang tidak ada manfaatnya. Puasa Ramadan ini menahan diri kita semua, lisan kita supaya ditahan untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Contohnya, berbicara tentang orang lain, tentang pekerjaan orang lain, tentang kesuksesan orang lain, tentang harta orang lain, berbicara tentang yaitu keberhasilan orang lain. Itu tidak ada atau kurang ada manfaatnya. Bahkan ini nanti berakibat adalah ghibah atau ngerasani atau mencela dari kekurangan orang lain. Maka gantilah itu semua dengan yaitu dengan lisan, ucapan yang baik, ucapan yang bisa kita semua bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di saat puasa Ramadan seperti ini ada dua cara yang paling sederhana. Semua lisan kita menuju lisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua lisan kita menuju lisan bisa membaca Al-Quran. Sempatkan di rumah di saat-saat kita ada waktu senggang untuk bisa membaca Al-Quran, karena setiap satu huruf dari bacaan Al-Quran itu adalah pahalanya adalah lebih besar, luar biasa di saat yaitu puasa Ramadan seperti ini. Taghayyuru raihatil fami. Derajat orang yang berpuasa meskipun itu adalah bau mulut yang kurang sedap, meskipun secara zahir itu adalah kurang sedap, tapi hakikatnya adalah itu derajatnya orang yang puasa Ramadan, itu derajatnya itu baunya adalah lebih, yaitu lebih wangi dari minyak misik. Meskipun secara zahir karena satu hari kita semua dalam keadaan yaitu berpuasa, kemudian berubahlah bau di mulut kita, maka di sini menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya itu lebih wangi, lebih baik, lebih wangi daripada bau minyak misik. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minyak misik itu adalah minyak yang paling bagus. Meskipun minyak yang paling bagus, tapi derajatnya bau minyak misik itu kalah dengan derajatnya baunya orang yang berpuasa. Ini adalah bahasa isti'arah atau meminjam bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa isti'arah, yaitu meminjam bahasa, yaitu baunya baunya orang yang berpuasa itu lebih bagus, lebih wangi derajatnya daripada baunya minyak misik dalam hal derajatnya daripada minyak misik. Maka orang yang berpuasa ini diberi dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang puasa lis-shaimi hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa. Karena li di sini adalah lil milki. Li artinya milik sesuai pada kitab yaitu Alfiyah. Walamu lil milki wasyibi wa fi ta'tiyatin aidan wa ta'lilin kufi. Lam milik, lam yang hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa. Apa itu?
hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan sangat bahagia ketika kita semua berpuasa, ketika kita semua berusaha setelah selesai berpuasa, kemudian kita semua berbuka di rumah, berbuka di masjid dengan sanak famili kerabat, dengan saudara-saudara kita, atau di tempat majlis taklim, atau kita semua berbuka puasa bersama dengan keluarga, segenap keluarga di rumah. Itulah kebahagiaan yang luar biasa, karena kita semua orang Islam yang mampu menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum, menahan daripada bersenggama kepada istri, dan segala menahan sesuatu yang dapat, yaitu membatalkan puasa, zahir dan batin, kita semua curahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat puasa Ramadan ini kita semua curahkan diri kita, raga kita, hati kita, ruh kita, segala tenaga kita curahkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan puasa Ramadan di saat siang. Bisa juga kita upayakan bisa sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, kemudian di saat sore kita datangi majlis taklim, kita datangi yaitu beberapa kesempatan keagamaan, ceramah keagamaan. Itu adalah sesuatu yang bisa memperindah suasana kita Ramadan, suasana yang bisa kita selalu belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita, saudara kita biasakan untuk mendatangi majelis taklim, untuk belajar ilmu agama di sekolah, di madrasah, untuk bisa belajar di pesantren, untuk bisa posonan, untuk bisa mengaji kitab, mengaji Al-Quran di madrasah, di sekolah, di pesantren. Mari kita upayakan puasa Ramadan adalah bagian puasa, bagian dari kegiatan, yaitu bulan untuk meningkatkan ibadah dan meningkatkan ilmu agama, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman ilmu agama. Amin Allahumma amin. Wa hadha lahu riwayatil Bukhari wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu wa ana ajibi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ini adalah lafal riwayatnya Imam Bukhari, dan suatu riwayat lain milik Imam Bukhari ada lafal hadis, yaitu yatruku ta'amahu wasyarabahu, orang yang berpuasa ia adalah dalam keadaan meninggalkan makan dan minumnya, dan syahwatnya kinayatun anil jima'i. Syahwat di sini adalah orang yang berpuasa adalah meninggalkan senggama kepada istrinya. Wa syahwatau min ajli, semua ditinggalkan, makan ditinggalkan, minum ditinggalkan, syahwat kepada istrinya ditinggalkan. Min ajli, tujuannya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya, niatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu ditinggalkan, niatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa adalah milikku, puasa adalah hakku, yang menjadi sepenuhnya milik pahala orang yang berpuasa, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya Allah akan membalasnya kepada orang yang melaksanakan puasa Ramadan, dan kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, 10 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin li muslimin kullu amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sabi amati dhifin. Qala Allah Ta'ala ila soma fa innahu li wa ana ajibi yada'u syahwata wa ta'amu min ajli lis-shaimi farhatani ya farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi wala khalufu fami wala khulufu fihi faihi atyabu indallahi min rikhil miski. Artinya adalah suatu riwayat hati yang miliknya Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan setiap amalnya anak Adam adalah dilipat gandakan, yaitu setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, 10 kali 10, yaitu 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kecuali puasa. Puasa itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan artinya adalah orang yang berpuasa Ramadan, pahalanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahalanya adalah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Selain Ramadan, sedekah, jariyah, infak,
sholat dan seterusnya dilipat gandakan dari 100 sampai 700 kali. Tetapi puasa Ramadan tidak seperti itu. Puasa Ramadan adalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa juga dilipat gandakan lebih banyak. Pahala puasa adalah yang tahu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasnya dengan puasa kepada orang yang puasa Ramadan, yaitu orang-orang yang meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan yang sangat bahagia, yaitu bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat kita semua yang berpuasa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu, yaitu hari kiamat, wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang berseri-seri, dan mereka adalah bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa rahimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita yang puasa Ramadan, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, dan di dunia kita semua bisa bahagia, sangat senang, sangat bahagia, sangat puas. Hati kita adalah hati yang sangat bahagia, yang luar biasa ketika kita berpuasa dengan segenap keluarga di rumah, di meja makan, kemudian di tempat yang kita sediakan di rumah. Sangat kita bahagia bersama dengan keluarga kita, atau kita juga bahagia ketika kita berpuasa bersama, berbuka bersama di tempat-tempat pengajian, di majelis talim, di masjid, di mushola, di surau, di madrasah, di sekolah, atau di mana saja, di pesantren. Kita sangat bahagia ketika kita semua berpuasa, kemudian kita semua adalah berbuka bersama-sama. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ma ya Abdillah ya Abdullah hada khairun wa man ya Abdullah hada khairun wa man kana min ahli sholati du'iya min babi sholati wa man kana min ahli jihati du'iya min babil jihati wa man kana min ahli siyami du'iya min babi royani wa man kana min ahli sodaqati du'iya min babi sodaqati. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man duya min tilkal abwabi min daruratin fal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Muttafaqun alaih. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang berinfak atau membelajarkan untuk keluarganya dengan niat di jalan Allah, maka ia termasuk orang yang diundang di pintu-pintu surga. Hei Abdullah, ini adalah baik, ini adalah orang yang sangat baik, karena ini orang adalah orang yang membelanjakan segala yang menjadi kebutuhannya untuk keluarganya, maka ia dipanggil termasuk orang yang masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang orang yang ahli sholat, maka besok pada hari kiamat ia dipanggil di babus sholat, pintu sholat. Sebaliknya orang yang ahli jihad di jalan Allah, orang yang ahli jihad di jalan Allah, maka orang tersebut pada hari kiamat juga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di babul jihad, pintu jihad. Kita semua ahli ilmu, menyalurkan ilmu kita kepada para pelajar, para santri, para orang-orang yang membutuhkan orang lain, para bapak dan ibu di majelis taklim. Maka kita semua nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, yaitu di babul jihad. Sebaliknya kita semua yang punya harta, kelebihan harta, kita jihad kita, yaitu dengan harta kita manfaatkan, kita gunakan untuk kepentingan orang lain, kepentingan mushola, masjid, madrasah, kemudian pondok pesantren, kemudian membelanjakan untuk kebaikan. Semuanya itu adalah yaitu jihad lewat harta. Maka
semua kita nanti yang jihad lewat harta, kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu babul jihad, yaitu di pintu surga namanya babul jihad. Kemudian orang yang ahli puasa Ramadan, maka kelak pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pintu royan, yaitu pintu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang puasa Ramadan. Dan begitu seterusnya orang yang ahli sedekah, maka ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu surga, yaitu babus sedekah. Pintu surga namanya babus sedekah. Kemudian Abu Bakar berkata, dengan bapakku kamu dan dengan ibuku hai Rasulullah bagaimana? Bagaimana hai Rasulullah? Seseorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu-pintu tersebut adalah sesuatu yang wajib. Orang yang tersebut orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli jihad, ahli puasa, ahli sedekah, orang-orang tersebut akan dipanggil di pintu-pintu tersebut. Maka seseorang akan dipanggil semuanya bila memang ia melaksanakan sesuatu semuanya itu. Ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli jihad, ahli haji, ahli puasa Ramadan, kemudian ahli sedekah, kemudian seterusnya, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu-pintu yang berbeda. Subhanallah, Masya Allah. Maka di sini kita semua berharap orang Islam adalah kita semua nanti mampu, kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di pintu sholat kita semua dipanggil untuk masuk ke surga, babu sholat. Di pintu sedekah kita semua dipanggil masuk di pintu sedekah, babu sedekah. Di pintu babu royan, pintu surga namanya royan, karena kita ahli puasa Ramadan, masuk di pintu surga namanya babu royan. Babul jihad, kemudian babu siam, babu royan, kemudian babu sedekah, babu sholat, semuanya akan memanggil kita semua. Kelak ketika kita semua sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimuna fayakumuna la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya dari Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan yaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan adalah orang-orang yang berpuasa masuk di pintu tersebut pada hari kiamat, di mana orang-orang yang tidak berpuasa tidak akan bisa masuk di pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Kemudian di pintu Ar-Rayyan itu kemudian para malaikat kemudian berkata kepada orang yang berpuasa, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa kemudian mereka semua berdiri dan masuk di pintu tersebut. Dan apabila sebaliknya orang yang tidak berpuasa, maka pintu itu ditutup. Pintu itu tidak tidak bisa terbuka bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sayukianya di saat Ramadan seperti ini luangkan waktu kita untuk bisa berpuasa. Kerja tetap kerja, semangat kerja tetap semangat, yang ke pasar tetap semangat ke pasar, yang ke sekolah ke madrasah tetap semangat ke sekolah ke madrasah mengajar, yang siswa tetap semangat untuk belajar di sekolah di madrasah, yang kantor tetap mengantor seperti biasanya, kemudian yang bekerja di gudang, di pabrik, di mana saja, di tempat mana saja, kita tetap semua adalah kerja, karena kerja adalah suatu kewajiban. Namun di sini
ini adalah yang kami ingatkan, tetaplah kita semua bisa menahan diri yaitu berpuasa Ramadan. Mari pertahankan puasa Ramadan, mari tetap kita semua tetap puasa Ramadan meskipun dalam keadaan sangat lapar, sangat dahaga. Maka ini adalah bagian daripada nanti kita semua amal kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pintu surga Ar-Rayyan. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan yaitu kemuliaan dan kebahagiaan serta kepuasan, yaitu derajat yang sangat nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua menahan diri, mari kita semua tetap bisa istiqomah melaksanakan puasa. Mari kita semua tetap istiqomah di saat malam hari kita bisa melaksanakan yaitu sholat tarawih. Man shoma man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang bisa melaksanakan sholat tarawih, ibadah malam yaitu sholat tarawih pada malam hari didasari dengan iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka para shaimin dan shaimat yang kami hormati, yang kami muliakan, maka disinilah kita semua pentingnya selalu kita semua di saat Ramadan seperti ini, kita semua selalu yaitu bisa menahan diri, selalu mengutamakan hati yang maha baik, atau mengutamakan lisan yang baik. Kita menjaga kualitas puasa kita, puasa yang benar-benar mendapatkan pahala, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuhi waktu-waktu kita untuk bisa bekerja, penuhi waktu-waktu kita untuk bisa membaca Al-Qur'an, penuhi waktu-waktu kita untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi di malam-malam hari untuk kita semua selalu bisa berjamaah bersama dengan keluarga, famili, kerabat, tetangga, handetolan, semuanya sangat bahagia luar biasa. Di saat ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di saat Ramadan. Kelak di akhirat nanti kita semua termasuk orang-orang yang mendapat pahala yang sangat luar biasa, derajat yang mulia, derajat yang baik, derajat yang hasil jerih payah kita ketika kita semua hidup di dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berpuasa, selamat melaksanakan ibadah sahur, selamat berpuasa, kemudian selamat melaksanakan berbuka puasa, kemudian selamat melaksanakan puasa, di samping itu selamat melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, selamat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Selamat para bapak dan ibu pemirsa di Persada Nusantara seluruh Indonesia. Selamat kita semua meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan yang sejati, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.